Selamat pagi bagi para kekasih Yesus Kristus dimanapun Anda berada dan bagaimanapun keadaanmu saat ini. Apakah saudara ada dalam keadaan kurang sehat badan, baik terbaring di rumah, apalagi di rumah sakit, dalam perawatan, atau saudara ada dalam pergumulan yang belum dapat dipecahkan? Yakinlah bahwa roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang dicurahkan karena kasih-Nya kepada kita, melebihi kemampuan kita, melebihi diri kita, melebihi persoalan yang kita hadapi, bahkan mengatasi penyakit yang boleh ada di dalam tubuh kita. Atau saudara ada dalam mempersiapkan ulang tahun, atau sedang dalam pesta, atau mungkin sedang berkarya dimanapun Anda bekerja saat ini. Marilah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena melalui pekerjaan itulah kita akan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati kita melalui pekerjaan yang kita geluti. Marilah kita menjaga diri kita, menjaga pekerjaan kita, agar itu menjadi tempat di mana Tuhan mau memberkati kita, bahkan memberkati keluarga kita, dan dari mana kita memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dari semua aktivitas tersebut, GKP Romangun menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyelamatkannya. Luar biasa sekali, Allah mengirim anaknya ke tengah-tengah dunia, ke dalam kehidupan kita, bukan untuk menghakimi kita orang-orang yang berdosa, tapi justru untuk menyelamatkannya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, kita semuanya memiliki suka duka dalam membesarkan, mendidik anak-anak yang kita sayangi. Ketika kecil mereka lucu-lucu, tapi setelah dewasa kadang-kadang mereka menjengkelkan kalau tidak dapat diajak kerjasama. Ada begitu banyak cerita yang boleh kita simpan, baik dalam keadaan duka atau suka, menyedihkan, menggembirakan. Ada romantika kehidupan itu terekam di dalam otak kita. Saya ingin menceritakan seorang anak remaja yang menjelang dewasa, yang sudah semakin nakal. Kemudian ia mempermalukan orang tuanya karena membuat hamil anak orang. Oleh orang tua dengan tegas mengusir anaknya dari rumah. Nah, selain dia pusing, dia juga nggak tahu jalan keluar dan masa depan anak-anaknya ini. Lalu ketika dapat cerita itu, anaknya diusir karena sangat memalukan, padahal dia masih dalam keadaan kuliah. Merasa bersalah dan bingung, anak ini pun keluar dari rumah. Dia pun menjumpai kekasihnya yang juga bingung, tidak tahu jalan keluar, apa yang mau mereka lakukan. Mereka berdua seperti sepakat walaupun tidak pernah mengungkapkan kalau mereka siap menerima hukuman, tapi mereka sedang kebingungan, dan mereka juga tidak pernah protes kepada orang tuanya yang mengusir mereka. Keadaan itu menjadi diam, senyap, tapi membara di hati mereka masing-masing. Ketika para orang tua yang berhasil mengusir anaknya ini, dan mereka juga membuat apa yang mereka perbuat karena keterlaluan dari perbuatan anaknya, namun pengusiran itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Anak-anak yang diusir ini kebingungan, bahkan terancam akan menimbulkan bahaya yang lebih berat lagi ke depan. Karena mereka masih sangat remaja dan belum matang untuk berumah tangga. Demikian juga kedua orang tua ini, mereka bukan puas dengan hukuman yang mereka perbuat. Tapi sejak itu mereka menjadi gak bisa tidur, makan juga gak enak, diajak bicara juga menjadi sulit karena emosi mereka menjadi demikian labil. Ya, hari demi hari mereka lalui dalam kesengsaraan itu, mereka juga semakin kurus dan terasa pucat dan
nampak pucat di wajahnya. Keadaan berubah lebih baik saat kedua orang tua ini mengirimkan kurir untuk menjembatani keadaan antara mereka orang tua yang jaga gengsi dan juga dengan anak-anaknya yang kebingungan tidak tahu berbuat apa-apa. Anak-anak yang nakal, yang celaka ini, yang terancam ini dan lain sebagainya ini menerima delegasi ini dengan baik dan mereka berserah mau diapakan mereka selanjutnya karena mereka betul-betul kebingungan, tidak tahu apa-apa. Kedua orang tua ini mulai menerima kesalahan anaknya dan calon istri dari anaknya yang masih muda. Mereka sangat mencintai anak-anak mereka, walaupun mereka memang tidak suka dengan perbuatan itu. Perbuatan itu mereka kutuk, mereka benci, mereka bawa kepada Tuhan, agar Tuhan yang mengampuninya, tapi mereka juga membawa anak-anaknya untuk dikasihi. Inilah penyelamatan itu. Bagaimana Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia yang disebut anak Allah untuk membangun hubungan kembali dengan manusia yang berdosa, agar manusia berdosa itu bisa mengerti kesalahannya, bisa mengerti dosanya. Banyak loh manusia nggak mengerti kesalahan dan dosa, Dan yang paling penting mengerti akibat dari dosa itu apa. Apa sih akibat dari dosa ini? Baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan nanti, yang akan kita tempuh nanti. Apa pengertian kita tentang dosa ini? Apa pengertian kita tentang maut? Karena kalau kita tidak mampu memahaminya, maka kita pun tidak akan dengan sukacita dan sukarela menerima pertolongan dari Yesus. Maka kedatangan para nabi sebelumnya adalah menjelaskan kesalahan kita di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Karena semua manusia telah melakukan kesalahan. Dan oleh kesalahan itu hukumannya hanya satu, tak lain dan tak bukan, maut. Karena selama ini kita telah dikuasai oleh iblis. Maka itu yang dijelaskan oleh para nabi, dijelaskan oleh para pengkhotbah, agar kita mengerti posisi kita, kesalahan kita sebagai ciptaan Tuhan yang kemudian menyeleweng dari rencana Tuhan dan kita sedang diancam oleh bahaya, yakni maut. Kalau kita memahami itu, maka kita akan dengan sukacita bahkan sukarela menerima untuk diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kematian manusia ciptaannya itu. Yang Dia sukai adalah bagaimana kita berbalik dari dosa-dosa kita. Masih ingat Hesekiel 33 ayat yang ke-11. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kematian. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hukuman. Karena Allah itu bukan Allah penghukum, tapi Allah yang penuh kasih yang selalu menghidupkan. Inilah kebesaran kasih-Nya sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaib sekali. Allah yang Maha Kuasa, yang adalah Roh itu, ternyata lebih memperdulikan masa depan kita. Ternyata lebih memperdulikan kebutuhan kita, bahkan lebih dari kita. Saya hanya memperdulikan kebutuhan makanan dan kesenangan. Tapi Tuhan memperdulikan masa depan kita. Memperdulikan kebutuhan kita sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ternyata Allah yang Maha Kuasa, yang adalah Roh itu, lebih memperdulikan keselamatan kita. Keselamatan sekarang sampai keselamatan hidup yang akan datang, yakni hidup yang kekal. Dia tidak memperdulikan dosa kita. Justru Dia mati untuk menyelesaikan dosa kita agar kita mendapat perhatiannya. Siapakah Allah yang seperti ini? Adakah Allah yang seperti ini di tengah-tengah dunia ini? Atau adakah oknum lain yang memperhatikanmu
selain Allah yang memperhatikanmu sampai sedalam itu? Mari kita mengasihi Dia dengan segenap hati, karena perbuatan-perbuatan yang telah Dia lakukan di masa lampau dan sedang dilakukan saat ini dalam hidupmu, dalam hidupku, dan yang akan dilakukannya lagi di masa depan, termasuk pada kedatangannya yang kedua. Oleh karena itu, kita bukan hanya memanfaatkan kasih-Nya menggunakan ajas manfaat, tapi mari kita menyadari semuanya, sehingga kita mengasihi Dia karena pengorbanannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dia pantas menerima semuanya itu, karena Dia melakukan melalui pengorbanannya. Ia berkorban untuk keselamatan kita. Shalom.